Halo, selamat siang, Shalom. Pasti sehat semua kan? Nah, hari ini kita masih membahas tentang energi alternatif. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang angin. Hari ini kita akan belajar sumber energi alternatif yang lain, yaitu cahaya matahari atau panas matahari, fungsinya, dan juga kita akan membahas sedikit tentang fotosintesis. Nah, yuk kita lihat seperti biasa sebelum kita mulai penjelasannya, Mister akan gambarkan dulu medianya untuk kalian semua. Disimak yuk, setelah itu kita akan belajar bersama. Seperti biasa, bahan yang Mister Rendra pakai adalah set of crayon. Nah, kalian juga bisa mencobanya kok di rumah untuk belajar dan membuat sendiri tentang cahaya, fungsi panas matahari dengan media yang kalian buat sendiri. Mister akan mulai menggambarkannya. Nah, di sini kita lihat ada gambar apa? Matahari. Nah, sinar matahari adalah sumber energi utama di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Tanpa energi matahari tidak ada kehidupan di bumi. Ya, mengapa? Kok bisa sih, Mister? Karena seluruh makhluk hidup tergantung pada cahaya matahari. Manusia memerlukan sinar matahari sebagai pertanda siang hari untuk beraktivitas. Tumbuhan hijau di sini membuat makanan dibantu oleh sinar matahari. Proses ini dinamakan fotosintesis. Oleh karena itu, jika tidak ada matahari, maka tidak ada tumbuhan. Ya kan? Ini berarti tidak ada pula hewan dan manusia karena tumbuhan merupakan makanan hewan dan manusia. Meskipun makanan manusia dan hewan tidak hanya tumbuhan saja, tetapi di dalam rantai makanan, tumbuhan adalah produsen utama sebagai penyedia makanan utama. Jadi, di bumi tidak ada kehidupan jika tidak ada matahari.
Panas matahari juga berguna untuk mengeringkan cucian, mengeringkan hasil perkebunan, dan mengeringkan bahan makanan. Contohnya, mengeringkan padi, karet, dan buah-buahan. Panas matahari juga dapat menghasilkan listrik, dan yang paling pasti, cahaya matahari membuat bumi kita terang benderang, sehingga kita dapat bermain, bersekolah, tanpa perlu menggunakan lampu. Jika tanpa matahari, bumi akan gelap gulita. Ya, itu tadi tentang energi alternatif berupa panas dan sinar matahari. Nah, kita akan masuk ke materi fotosintesis. Apa sih Mister fotosintesis itu, prosesnya bagaimana? Nah, seperti biasa Mister akan buatkan dulu medianya. Nah, kalian boleh mencoba di rumah untuk melatih kreativitas kalian dalam membuat media pembelajaran secara mandiri di rumah masing-masing. Kita masuk ke materi fotosintesis. Fotosintesis sendiri itu apa sih, Mister? Fotosintesis adalah suatu cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan energi. Fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan dari sinar matahari. Karena kemampuannya membuat makanan sendiri, tumbuhan hijau dikenal sebagai organisme autotrof. Fotosintesis sendiri berasal dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Dengan kata lain, fotosintesis merupakan proses penyusunan bahan organik, ya, H2O dan CO2 dengan bantuan dari cahaya matahari. Fotosintesis hanya terjadi jika tumbuhan mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari, lalu merubahnya menjadi energi kimia yang terikat dengan molekul karbohidrat. Selain karbohidrat, pada proses fotosintesis juga dihasilkan oksigen, ya, dan air. Itu sebabnya tumbuhan hijau sangat efektif untuk menanggulangi polusi udara dan efek rumah kaca yang disebabkan oleh pemanasan global. Ya, seperti yang disebutkan sebelumnya, fotosintesis membutuhkan dua komponen utama, yaitu klorofil atau zat hijau daun dan cahaya matahari. Oleh karena itu, proses fotosintesis hanya dapat terjadi pada siang hari dan hanya pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Fungsi klorofil itu sendiri adalah untuk menyerap sinar matahari sehingga disebut sebagai pigmen fotosintesis. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas. Proses fotosintesis tidak dapat berlangsung pada setiap sel tumbuhan itu, tetapi hanya pada sel yang mengandung klorofil saja. Meskipun seluruh tumbuhan ini atau seluruh tubuh tumbuhan ini berwarna hijau dan mengandung kloroplas, namun sebagian besar energi dihasilkan di daun. Nah, lebih jelasnya akan Mister buat diagramnya. Nah, di sini ada matahari dan cahaya matahari. Jadi dibutuhkan cahaya matahari.
Kemudian, selain cahaya matahari, fotosintesis juga membutuhkan karbon dioksida atau biasa kita sebut dengan CO2. Kemudian, dari fotosintesis ini yang paling utama juga dibutuhkan apa? Klorofil. Atau zat hijau daun, dan klorofil ini akan menghasilkan glukosa. Nah, selain itu yang terpenting juga saat proses fotosintesis ini terjadi dibutuhkan pula apa ini? Air, ya. Jadi, secara sederhananya seperti ini. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari, karbon dioksida, dan air serta klorofil untuk membentuk makanan atau melakukan proses fotosintesis. Dari proses ini selain menghasilkan glukosa, juga menghasilkan yang kita butuhkan untuk bernafas, yaitu oksigen. Nah, inilah penjelasan tentang proses fotosintesis. Sekian penjelasan dari Mr. Endra. Sekali lagi, kesimpulannya adalah sayangi lingkungan, cintai lingkungan, dan selalu perhatikan tentang apa yang kamu pakai, energi apa yang kamu pakai, dan juga usahakan energi itu dapat diperbaharui dan selalu pergunakan energi alternatif di sekitar kita. Dan ingat untuk terus menjaga kesehatan, social distancing, dan selalu memakai masker serta cuci tangan setiap saat. Sekian, terima kasih, bye.